Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmatnya kita bisa hadir pada hari ini. Semoga kita selalu masuk ke dalam hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat nanti. Segala kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, termasuk nikmat sehat, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah. Sehingga hari ini, pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita masih dapat beribadah kepadanya. Sejatinya segala pujian hanya milik Allah. Oleh karena itu tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan hari ini, saya selaku khotib mengajak pada jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Rabb kita, Rabb satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta melibatkan Allah dalam segala persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan jalan cahaya dari zaman kebodohan hingga zaman Islamiyah, dan tidak lupa kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, smartphone dan alat komunikasi lainnya sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan ada istilah yang beredar di masyarakat, tidak bisa hidup tanpa HP. HP adalah makanan sehari-hari. Tiada HP, tiada kehidupan. Sungguh HP ini sudah merambah kepada sebagian besar masyarakat, termasuk kaum milenial. Mereka lebih berminat kepada kegiatan yang bersifat online. Dalam kaitannya dengan dakwah, strategi sangat dibutuhkan, strategi yang bisa beradaptasi dengan kecanggihan alat komunikasi di era sekarang. Oleh sebab itu, dalam khutbah pada Jumat hari ini, khotib akan menyampaikan tema mengenai strategi dakwah di kalangan kaum milenial. Dakwah dalam artian adalah kegiatan mengajak, menyeru kepada hal yang baik, dan melarang hal yang buruk untuk dilakukan. Dakwah juga berisi informasi atau ilmu yang bermanfaat, yang bisa dipakai atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dakwah juga tidak hanya dilakukan oleh para dai, para pendakwah, namun kita semua tentu bisa melakukannya. Lalu, apakah makna kaum milenial itu? Jadi maknanya, kaum yang lahir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Apabila ditinjau pada tahun ini atau tahun 2021, maka kaum milenial itu memiliki rentang usia 20 hingga 40 tahun. Adapun data dari BPS pada tahun 2013
jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kaum milenial itu berjumlah 52,32% dari total penduduk Indonesia, atau bila dijumlahkan itu sekitar 121 juta jiwa. Generasi milenial ini sangat mahir menggunakan teknologi. Adapun menurut ahli menyatakan bahwa generasi milenial yang lahir di era yang berteknologi pesat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa ada pernyataan yang menggunakan teknologi termasuk alat komunikasi seperti pengirim pesan elektronik, atau yang biasa oleh para jamaah lakukan adalah email ya, dan berbagai media sosial. Generasi milenial memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik utamanya itu ditandai oleh peningkatan minat dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena lingkungannya yang juga mendukung mereka juga dibesarkan oleh lingkungan yang teknologinya berkembang pesat. Kaum milenial juga mempunyai ciri-ciri informatif, kreatif, memiliki passion dan produktif. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka lebih akrab dan baik dengan teknologi. Karena kehidupan milenial yang tidak jauh dari media komunikasi, menghabiskan waktu di depan layar HP, laptop, komputer, notebook, dan sebagainya. Dengan berbagai aktivitas seperti belajar, berkomunikasi dengan orang lain, menonton video, dan lain-lain. Tentu dalam hal ini bisa menuju ke ranah positif ataupun negatif. Karena akses dan penyebaran informasi yang mudah didapatkan secara bebas. Kita semua yang memiliki wewenang untuk berdakwah bisa meninjau dari hal yang di atas sebagai peluang menuju ranah positif, yaitu dengan cara menyampaikan dakwah kepada kaum milenial melalui media online. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam berdakwah di era modern ini, yang mana kaum milenial memiliki banyak sekali, maka kita semua sebelum berdakwah harus memahami kondisi serta keadaan masyarakat, baik dari segi materi, metode yang digunakan dalam berdakwah, dan media yang mana saling berkesinambungan agar efektif dan efisien. Tentunya strategi dakwah terintegrasilah sangat dibutuhkan. Strategi penyampaian materi bisa menggunakan visual yang menarik, bahasa yang mudah dipahami oleh kaum milenial, tidak berputar-putar pada hal yang sama, dikemas sekreatif mungkin sehingga nyaman dan tentunya tidak membosankan. Strategi yang digunakan bisa berupa bentuk audio bahkan video. Misalnya, berdakwah melalui audio bisa dilakukan di Spotify berupa podcast, talkshow keagamaan, monolog, ataupun platform yang populer yaitu YouTube, karena sebagai tempat video yang digunakan di seluruh dunia. Banyak peluang besar di YouTube ini untuk menebarkan kebaikan, memberikan ilmu berdakwah kepada kaum milenial dengan sekreatif mungkin. Video juga bisa diedit dengan semenarik mungkin, topiknya juga harus relate dengan kaum milenial. Maka, agar strategi dakwah berjalan lancar, maka kita harus menghadapi tantangan berupa, untuk yang pertama adalah niatlah karena Allah, bukan untuk mencari ketenaran, apalagi harta duniawi. Karena ada hadis yang berbunyi, An Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu garis besarnya para hadirin. Untuk yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik dan artikulasi yang jelas agar pendengar mengerti apa yang kita sampaikan. Karena dalam surat Toha ayat 25-28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya,
Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Lalu untuk yang ketiga, yaitu tentu mempelajari cara menggunakan platform yang akan kita gunakan seperti YouTube atau Spotify dan sejenisnya. Lalu yang keempat, referensi yang digunakannya juga harus valid. Karena dalam firman Allah juga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Artinya, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulut kamu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu persoalan yang besar. Surat An-Nur ayat 15. Lalu yang terakhir, dalil bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang terpercaya. Tentu tantangan di atas, jangan sampai menjadikan dakwah ini terhambat, namun harus lebih semangat lagi. Karena pada akhirnya tantangan tersebut adalah ladang proses untuk meningkatkan lagi keterampilan kita. Apabila sudah dilewati, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan dakwah yang efektif dan tertarget pada kaum milenial, seyogianya mempunyai kemampuan baik berupa pengetahuan dan wawasan yang luas, menyampaikan materi yang terpercaya, metode yang digunakan relevan serta tepat, media komunikasi yang disesuaikan. Insya Allah, dakwah di zaman modern ini akan berjalan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Hadirin jamaah yang berbahagia, kaum milenial yang berjumlah sekitar 121 juta di Indonesia dan sangat akrab dengan teknologi, terutama alat komunikasi seperti smartphone. Segala kehidupannya yang tergantung dengan teknologi bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai ladang pahala, yaitu melalui dakwah. Tentu, agar dakwah tersebut bisa berhasil, maka penggunaan strategi sangat dibutuhkan. Strategi dalam pembuatan video ataupun podcast yang dibungkus secara menarik agar menarik perhatian mereka. Jika kita ada kemauan dan beradaptasi dengan teknologi dan menggunakan strategi yang terintegritas, insya Allah akan mempermudah jalan tersebut. Alhamdulillahilladzi amarna an nuslima ma'isyatana linaili ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa do'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma idfa'annal bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihana wasu al fitnah ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khosoh wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.